Pamis juga tukang beca. Itu kan dukun-dukunan. Itu dukun-dukun doang, semuanya dukun, nggak ada dukun beneran. Yang ada dukun beneran mati sudah. Kan saya dulu sakti, bisa narik sukma saya. Masukin mediator. Sakti dulu saya. Sekarang nggak sakti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Alan. Kumaha darama? Apa? Alhamdulillah sehat. Mang, channel YouTube-nya apa aja Mang? Coba Mang sebutin Mang. Kawan-kawan pengen denger Mang. Channel YouTube siapa? Orang sakti. Orang sakti yang Mang Alan kenal, apa aja nama channel YouTube-nya Mang? Coba Mang jelaskan Bang. Channel YouTube-nya banyak, lebih dari 5 pokoknya. Ya coba sebutin apa aja Mang. Yang pertama itu Gus Idris Official. Yang kedua Gus Idris Family. Yang ketiga itu Ustadz Farhan Official. Yang keempat Gus Haddad Official. Yang kelima itu ilmu apa Padepokan Ilmu Hikmah. Yang keenam mungkin Abah Yai Rodi Official. Abah Rodi Official. Ya. Enggak, channel YouTube yang benernya apaan? Terus apalagi Umi Lipa Official. Abah Rodi apa tadi Bang? Abah Rodi Mang Alan. Tanya satu-satu Mang Alan, satu. Itu kelima channel YouTube-nya double apa enggak? Bukan 5, 7 itu. Nah, 7 ya? Oh iya, 7. Ya. Ya, ketujuh channel YouTube-nya itu tuh double apa enggak? Bukan double lagi, lebih dari double itu. Karena udah deal itu YouTuber. Begitu. Iya, betul. Itu seorang YouTuber. Jadi gini, Beb, kenapa nih Mang Alan ini dipanggil Habib nih orang sakti nih, Beb? Ana ini mau tahu juga nih ceritanya gimana nih, Mang Alan ini sampai Habib manggil orang sakti gini kan? Iya. Kan saya dulu sakti, bisa narik sukma saya, masukin mediator. Sakti dulu saya, sekarang nggak sakti lagi. Juga enggak? Dulu saya sakti, sekarang nggak sakti lagi. Jadi Mang Alan dulunya bisa narik sukma gitu. Iya, bisa narik sukma, masukin mediator. Sukma dukun itu. Jadi mediator juga enggak? Dulu pernah jadi mediator, pura-pura kerasukan dulu pernah. Oh, pura-pura. Anak kira itu Mang Alan tuh betul-betul dimasukkan jin ke dalam tubuh Mang Alan. Anak tadinya mau tanya gimana rasanya kalau jin itu masuk ke dalam tubuh Mang Alan gitu. Iya. Pura-pura. Ceritain dong Mang. Pura-pura. Ini pada cerita semua Mang. Ya. Curhat Mang. Curhat Mang. Di sana itu 1 minggu tidak belajar apapun, sakti langsung. Bisa narik sukma dukun yang paling sakti dari Banyuwangi itu. Waktu saya di sana dulu itu. Nggak belajar apapun, instan sakitnya langsung. Karena mediatornya kan mediator settingan. Kalau mediator asli mana bisa sukma dukun yang sakti ditarik. Yang ada kita mati lah. Tapi kan Mang Alan katanya kan itu mereka itu kan tujuannya buat dakwah supaya masyarakat takut nggak takut lagi kepada dukun. Itu gimana tuh Mang Alan? Dakwah ke hukuman nona. Oh, videonya gancet. Masa dakwah hubungannya sama gancet? Apa hubungannya dakwah sama gancet? Kalau dakwah itu sholawatan yang baik, apa sama gancet-gancetan? Emang itu disebut dakwah? Betul. Gimana sih dakwahnya di situ? Jadi anak kecil tahu gitu apa itu gancet. Oh, kemarin itu dia juga ngomong nih kayak gini Mang Alan. Kalau nggak percaya dengan video-video ini berarti munafik, sumpah demi Allah. Wah, itu yang kita kritik jadinya kan? Karena di sana itu sumpah itu sudah dianggap lalap sambal lah kalau orang Sunda itu. Jadi sudah dianggap luar biasa lah, nggak terlalu luar biasa. Sumpah itu kan kalau orang Muslim yang sebener-bener
yang hakikatnya bener-bener muslim, takut sama Allah, itu sumpah demi Allah itu paling takut. Karena di sana itu sumpah itu udah dianggap biasa. Begitu. Nah. Tapi Mangalan di situ kan beliau ya kan mengatakan bahwa kenapa beliau bersumpah itu katanya yang dijadikan itu saat itu memang betul-betul dukun, katanya seperti itu. Entah dukun patah, entah saat dukun itu, beranak, entah apa ya. Artinya dukun ini, kata dukun ini luas. Entah dukun patah, entah saat dukun itu, beranak, entah apa ya. Artinya dukun ini, kata dukun ini luas. Ya bukan hanya dukun santet. Ternyata ada dukun beranak, ada dukun patah. Itu gimana Mangalan? Saat itu memang Mangalan melihat apa kagak tuh? Ketika beliau mengatakan waktu itu kan saya kameramen itu. Waktu beliau bilang wallahi demi Allah demi Rasulullah ini adalah dukun beneran, yang gak percaya munafik. Lah, sebelum kita main YouTube kan kita ngumpul-ngumpul dulu, ngomong-ngomong dulu saat nanti gini. Akhirnya kan di ujung pakai bilang demi Allah. Katanya dia bilang banyak yang komentar settingan Mang. Lah, emang bener. Kayak gitu. Tapi nggak usah bilang munafik, berarti saya munafik dong. Kayak gitu. Lah mesinnya. Mang ini nggak bohong nih Mang, ngomong kayak gini Mang. Insya Allah nggak ngapain bohong-bohongan. Dari awal nggak ada bohong-bohongan. Gini Mang. Itu yang jadi peran settingannya itu saat itu memang dukun asli atau tidak Mang? Apa dukun beranak? Dukun bohongan, real. Atau dukun 1000% patah? dukun bohongan. Enggak, orangnya. Saya bukan tanya dukunnya, settingannya. Apakah orang itu betul-betul dukun? Entah dukun patah, entah dukun urut atau gimana? Itu ini kita sampaikan apa yang diucapkan loh. Gitu loh Mang. Waktu itu kan apa ya? Orangnya Mang, kita nanya bukan masalah yang dihadapinya Mang. Orangnya itu apa dukun patah, dukun urut atau gimana Mang? Gitu Mang. Ya, yang di setting menjadi dukun urut kali ya, Mang. bukan dukun santet. Mungkin bisa jadi dukun urut kali, mungkin. Wallahu alam, karena saya kan kenalnya juga sama dukun itu cuman seketika doang. Itu yang biasa nyari dukun itu Musa itu. Bahkan pernah mertuanya Musa sendiri, mertua itu pernah jadi dukun. Bahkan Musa sendiri, Musa pernah jadi dukun naga kuning. Naga kuning. Iya, Musa sendiri pernah jadi dukun naga kuning. Mertuanya aja pernah jadi dukun, pura-pura jadi dukun. Ini Mang Lan, pertanyaan dari Ana nih Mang Lan. Ini bagus ini pertanyaannya. Itu kan yang jadi dukun itu kan dukun settingan ya Mang Lan ya? Iya. Nah, kebanyakan itu kan dari daerah-daerah sana itu, daerah-daerahnya Gus Idris. Nah, kan beliau ini mengatakan bahwa videonya ini video asli, kan seperti itu, video real, sumpah demi Allah, kan seperti itu. Iya. Terus pertanyaan saya, masyarakat di sekitar situ nggak mencari nggak? Kenapa nggak dicari dukun asli gitu? Nggak ada yang nyari-nyari. Atau masyarakat di situ tahu itu semuanya adalah settingan gitu? Kan kita nyari lokasinya kan lokasi yang agak terpencil. Gitu. Ya betul. Maksudnya seperti di lapang gitu atau di mana begitu. Ya, yang lain itu taunya kita lagi main film. Oh, main film. Oh. Iya. Begitu. Sandiwara. Sandiwara. Yang anak pikirin kan gini, Mang Lan. Kan Gus Idris ini kan beliau bilang ini videonya asli, real kan gitu. Terus suatu ketika dukunnya ini misalkan pergi ke pasar mau belanja, itu kan masyarakat lihatnya channelnya Gus Idris ini, wah itu dukun gitu. Apakah masyarakat nggak ada mempertanyakan seperti itu? Itu kurang tahu. Itu kan Pak D TV Malang kan waktu sama Ruki Aswaja, Pak Yai Imron kan sudah digerebek, mengakui Yaki Rebo itu dukun-dukunan. Karena itu kan sudah dibayar. Terus pas Pamis juga tukang beca, itu kan dukun-dukunan. Itu dukun-dukunan semuanya dukun, nggak ada dukun beneran. Yang ada dukun beneran mati sudah. Mana adalah kalau Mang, tadi saya nangkap ucapan Mang Alan ya. Iya. Mang, kita dapat kritik Mang bilang settingan Mang. Itu gimana Mang? Mana yang bilang settingan? Yang tadi. Kalau cuma lihat dari YouTube, mungkin orang percaya itu dukun beneran. Mang, sebentar Mang. Saya tadi menangkap ucapan Mang Alan. Ya, jadi dengerin ya Mang ya.
menangkap ucapan Mang Alan nih, Mang, Ya. ini banyak yang ngomong Mang, ini settingan Mang, settingan gitu. Itu gimana Mang? Coba ceritain Mang. Kan Mang Ya. Alan dulu ada di situ. Ya, itu waktu itu kan banyak yang bilang settingan. Makanya beliau itu sampai bilang sumpah demi Allah wallahi begitu. Maksudnya supaya si penonton itu percaya ini dukun beneran. Begitu, padahal itu dukun-dukunan. Begitu. Jadi mungkin nggak mau dikritik. Begitu. Kalau Kang Ujang kan biarpun itu dukun bohongan, nggak pernah nanggapin mau dukun bohongan, mau dukun settingan, nggak pernah nanggapin. Kalau dia kan Itu cerita ke Mang Alan gimana Mang saat itu Mang? Coba Mang tolong saat diceritain Mang, ketika banyak yang kritik bahwa itu settingan gimana Mang ceritanya Mang? Tolong diceritain Mang. Iya, waktu itu kan lah kok bilang seperti itu, bilang apa? Waktu barusan bilang sumpah demi Allah wallahi ini adalah dukun beneran, tapi banyak yang bilang settingan katanya. Lah emang bener kan? Dia sambil jalan sambil kita pulang udah gak dibahas lagi. Dari situ ya sudah. Kalau kita kan emang sudah tidak aneh gitu. Ya, Mang dulu Mang bisa narik apa aja Mang lagi pas di sono Mang? narik sukma dukun dari Banyuwangi, sakti tersakti di Banyuwangi. Narik sukmanya, saya bilang sukma apaan? Sukmaan kali ya. Ternyata awal-awalnya saya percaya itu sukma beneran, sukma dukun, karena si mediatornya ini kerasukannya kerasukan dukun yang saya tarik. Karena si mediatornya tidurnya bareng satu kamar. Saya tanyalah ke mediatornya. Saya bilang, yang waktu saya masih ada janggal nih. Yang waktu tadi siang saya sering narik korin, sukma itu gimana sih? Terus mediatornya jawab, emang Mang Alan belum tahu? Saya belum tahu. Itu kan cuma acting aja Mang. Lah, terus ya kita kan cuma itu kan mediator kan cuma buat ngeramein Wah ini doang. ada Abang Abi Seperti GPS itu. Saya 3 kali nyamperin dukun settingan Gus Idris Beb. Mau naik ke Abang Abi, saya kasih linknya ya. Mang, dulu Mang ketika datang ke sono Mang Alan ngeliat deh waktu itu Mang Alan bagaimana Mang ketika bisa mempraktekkan menarik sukma Mang saat itu Mang? Ada perasaan bangga nggak Mang? Waktu itu kan saya awal mulanya kan saya lihat YouTube tuh. Lihat YouTube, kalau lihat Kang Ujang kan grebek-grebek dukun. Itu dianggap emang hati saya sudah ini dukun bohongan. Udah yakin dukun bohongan kan? Akhirnya pas di situ ada di beranda itu muncul Gus Idris spesial kan. Saya lihat, loh ini kok bisa narik sukma ya? Itu. Sedangkan Kang Ujang aja nggak pernah narik sukma itu. Nggak pernah. Wah, ini sakti nih orang nih. Emang sukma itu bisa ditarik, tapi nggak bisa dimasukin ke mediator karena sukma dia masih ada. Nanti berlawanan. Begitu. Wah, ini sakti. Sudah saya anggap wali saya. Ke beliau itu sudah anggap wali. Makanya dari Bandung itu ke sana semangat naik sepeda motor. 2 hari 1 malam ke Malang itu. Akhirnya nyampe sana 1 hari 2 hari sampai seminggu disuruh narik sukma. Loh, beneran? Padahal saya belum dikasih amalan apapun. Satu ayat 1 huruf pun belum dikasih, disuruh naik sukma. Beneran kerasukan sukma. 1 minggu udah beberapa hari saya janggal kan. Lah, ini beneran apa enggak sih? Saya sakti gitu. Nanya lah ke mediator. Dari situ, dari mediator sudah jujur, akhirnya saya dibawa tur. Nanyanya gimana Mang saat itu Mang? Nanya itu waktu saya itu kan ke Farhan nanya ya. Farhan kan orang Sunda, sesama orang Sunda kan suka sharing lah, curhat-curhatan begitu. Akhirnya dia jujur semuanya. Terus saya tanya sampai korin yang waktu saya salut, waktu dia narik korin Laskar FPI yang Mang, itu nggak usah disebutin Mang. Iya, begitu. Saya tanya itu juga sama Mang. Kita kan mempelajari dulu. Tapi kok nyambung itu bohongan? Tapi kan sebelum kita dimasukin kita mempelajari dulu. Oh, begitu. Akhirnya saya dibawa ke tur ke Surabaya. Di situ baru saya disuruh pura-pura kerasukan. Oh, tahu semua di situ. Sudah, begitulah. Jadi habis itu karena saya nggak mau jadi mediator, saya akhirnya cuma bisanya narik aja, narik sukma, narik mediator, narik korin, narik apalah.
ngeri kolor juga. Gitu. Akhirnya ya tahu semua insya Allah. Kalau orang cuma lihat dari YouTube, percaya kalau dia itu seorang ulama. Begitu. Masa ulama bikin video hoax? Dari awal aja, dari situ aja kalau orang yang otaknya cerdas, waras, bener-bener logikanya dipakai. Iya ya, kok ulama bikin video hoax? Bang Alan, Itu kan Bang Alan masih sudah keder tahu nggak? seharusnya. Bang Apa? Alan, Bang Alan Ya. masih keder nggak? Kenapa pada saat itu Bang Alan tiba-tiba bisa? Ya itu makanya saya tanya ke mediator tuh pusing. Loh, Oke, jadi tiba-tiba gini, Bang sakti. Kenapa Bang Alan tiba-tiba bisa melakukan itu? Iya. Karena sang mediator melihat sosok atau profil. Nah, Bang Alan ini dianggapnya adalah muridnya juga. Oh gitu. Ketika Bang Alan melakukan itu udah otomatis bisa karena sudah terkena induksi profil yang kuat nih seorang Gus gitu loh. Ya. Gitu Bang Alan. Jadi Bang Alan pura-pura aja itu benar terjadi sama si mediator. Kalau kita bilang suyet gitu loh, Bang Alan. Sugesti. Ya kira-kira gitu. Jadi itu bisa terjadi Bang Alan. Yang dia lihat itu sosok profilnya. Apalagi Bang Alan ini anak buahnya atau muridnya bisa melakukan juga. Padahal Bang Alan sama sekali nggak tahu apapun ilmunya kan gitu. Betul, betul. Dan anehnya terjadi Bang Alan ya, betul ya. Betul. Nah gitu Bang Alan kira-kira. Dan itu sering Itu saya kalau- lakuin Bang Alan. Contoh misalkan gini, udah kayak misalkan satu permainan ini goyangin bangku Bang Alan ya. Ya. Goyangin bangku dipegang 4 orang. Nah ini orang yang saya suruh mainin bangkunya Bang Alan. Saya cuma bisikin doang, caranya begini. Udah pura-pura aja ngisi energi di bangku itu terus gebrak dikit. Loh, tiba-tiba goyang Bang Alan. Iya. Terbawa oleh energi bangku. Padahal bohong. Yang mereka sendiri itu yang memainkan. Udah terkena ininya Bang Alan. Gitu. Betul, betul, betul. Maka terjadi